Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wido dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Hias SMK jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hari ini kita masih akan belajar bab 1, yaitu ruang lingkup, karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Namun, kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu kompetensi 4.1, melaksanakan identifikasi tanaman dan persyaratan tumbuh tanaman hias, merupakan kompetensi psikomotorik atau keterampilan. Materi yang akan dipelajari adalah identifikasi jenis-jenis tanaman hias dan syarat tumbuhnya. Tujuan pembelajaran difokuskan pada kompetensi keterampilan, yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hasil identifikasi tanaman hias secara lengkap, membuat dan menyajikan laporan tentang lingkup, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman hias dengan tanggung jawab dan teliti. Identifikasi tanaman. Mengenal tanaman perlu proses identifikasi. Salah satunya dengan menggunakan nama ilmiah atau nama botani. Hal ini bertujuan agar terdapat kesamaan karena nama ilmiah menjadi nama standar internasional. Dengan demikian, jenis tanaman yang dimaksud akan sama untuk setiap negara. Nama ilmiah biasanya terdiri dari dua kata, yaitu nama genus dan nama spesies. Misalnya Helianthus annus, yaitu nama botani bunga matahari. Helianthus sebagai nama genus dan annus sebagai nama spesies. Penulisan genus selalu dimulai dengan huruf kapital, sedangkan nama spesies selalu dimulai dengan huruf kecil. Adapun penulisan nama ilmiah tersebut dengan menggunakan huruf miring atau italik. Jenis tanaman yang masih kerabat dan memiliki karakteristik yang sama dengan spesies disebut varietas. Adapun penulisan varietas diletakkan setelah nama ilmiah. Misalnya Musa acuminate var. Sumatrana. Ayo, siapa yang tahu nama botaniku? Identifikasi tanaman hias aglonema. Salah satu tanaman hias pot yang mempunyai daya tarik tinggi adalah aglonema atau Sri Rejeki. Daya tarik aglonema adalah keindahan daunnya. Berikut, mari kita saksikan video mengenal tanaman hias aglonema melalui klasifikasi dan jenis-jenisnya, identifikasi morfologinya, dan identifikasi persyaratan tumbuhnya. Klasifikasi tanaman aglonema. Aglonema termasuk ke dalam filum Plantae, yang artinya aglonema dikelompokkan ke dalam dunia tumbuhan. Divisinya spermatofita, yang berarti bahwa tanaman aglonema merupakan tumbuhan berbiji. Subdivisinya Angiospermae, yang artinya tumbuhan berbiji tertutup. Berikutnya, aglonema termasuk ke dalam kelas monocotyledon, yang berarti aglonema tumbuhan biji berkeping satu. Ordonya Araceales dan familinya Araceae, yaitu aglonema termasuk ke dalam keluarga talas-talasan yang umumnya berdaun lebar. Genusnya adalah aglonema, spesiesnya aglonema rotundum, aglonema commutatum, aglonema nitidum, dan lain-lain. Jenis-jenis aglonema. Ada 3 jenis aglonema, yaitu aglonema spesies, 2 aglonema hibrida, dan 3 aglonema mutasi. Aglonema spesies yaitu aglonema yang terdapat di alam, bukan hasil persilangan. Di alam dijumpai ada sekitar 30 aglonema spesies. Umumnya, aglonema spesies corak dan warna daunnya dominan hijau. Hanya satu-satunya aglonema spesies yang berwarna merah, yaitu aglonema rotundum.
Aglonema hibrida adalah aglonema hasil persilangan dua macam aglonema. Selain karena karakteristik bunga aglonema yang sulit melakukan penyerbukan alami, persilangan juga bertujuan untuk mendapatkan aglonema yang mempunyai warna daun dan pola yang lebih menarik. Di pasaran taman hias saat ini, ada ratusan varietas aglonema hibrida hasil persilangan. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri, baik dari segi warna, motif, ukuran, dan bentuk daun. Semakin langka varietas suatu aglonema, maka harganya pun semakin fantastis. Ini beberapa contoh aglonema hibrida yang sering dijumpai di pasaran. Harganya terjangkau dan termasuk mudah dalam pembiakan dan pemeliharaannya. Aglonema mutasi, yaitu aglonema yang mengalami perubahan warna dan coraknya menjadi variegata. Variegata merupakan corak warna yang tidak merata. Penyebab mutasi bisa disebabkan oleh lingkungan atau iklim yang ekstrim, pemberian hormon tertentu, adanya variasi genetik akibat seringnya persilangan, atau proses perbanyakan yang terlalu tinggi. Aglonema mutasi juga sering dikelompokkan dalam aglonema langka, sehingga harganya pun melejit. Morfologi aglonema. Akar. Aglonema mempunyai akar serabut. Batang. Batang aglonema termasuk pendek, tertutup oleh daun. Batang umumnya berwarna hijau muda, putih, atau merah muda. Batang tidak berkayu dan banyak mengandung air. Daun. Umumnya aglonema spesies mempunyai daun berwarna hijau dengan corak kehitaman, sedangkan aglonema hibrida warna daun lebih bervariasi seperti putih, hijau muda, hijau tua, merah muda, merah hingga kuning. Bentuk dan ukuran daun bermacam-macam tergantung jenisnya. Permukaan daun rata dan licin, tidak berbulu, tepi daun rata. Bunga. Bunga muncul di ketiak daun, bentuknya bulir, berwarna putih. Bunga tertutup oleh seludang berwarna putih kehijauan. Ini adalah bunga jantan atau benang sari, terletak di posisi atas berwarna putih. Sedangkan ini adalah bunga betina atau putik, terletak di bagian bawah dan berwarna kuning. Buah dan biji aglonema. Bila terjadi pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah. Pada mulanya buah berwarna hijau dan semakin tua akan berwarna merah serta mudah dikupas. Di dalamnya terdapat biji yang berwarna coklat. Ini adalah biji aglonema yang sudah dilepaskan dari kulit buahnya dan siap untuk ditanam. Syarat tumbuh aglonema. Ketinggian tempat. Pada habitat aslinya, aglonema dijumpai di hutan-hutan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Namun, ketinggian 300 sampai 400 meter di atas permukaan laut cukup ideal untuk aglonema dapat tumbuh baik. Suhu. Suhu yang ideal untuk tanaman aglonema berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Kebutuhan cahaya. Sesuai dengan sifat aslinya, aglonema memerlukan tempat teduh atau naungan dengan intensitas cahaya 10 sampai 30%. Kelembaban. Kelembaban yang diinginkan aglonema berkisar 50 sampai 60%. Media tanam. Media tanam yang dibutuhkan aglonema yaitu poros, gembur, pH netral, zat hara makro dan mikronya cukup. Untuk mencapai tujuan kompetensi 4.1, silakan kalian kerjakan tugas 2, yaitu tugas praktik, mengidentifikasi tanaman hias. Kerjakan dengan tanggung jawab dan teliti. Berikut adalah langkah-langkah melaksanakan tugas praktik identifikasi tanaman hias. Pertama, perhatikan berbagai macam tanaman hias yang terdapat di sekitarmu. 2.
Tentukan 3 jenis tanaman hias untuk diidentifikasi. 3. Foto selfie dengan masing-masing tanaman hias yang telah kalian tentukan. 4. Buat identifikasi ketiga tanaman hias tersebut meliputi nama daerahnya, nama botani dan klasifikasi tanamannya, syarat tumbuh atau agroklimat, cara perbanyakan dan pemeliharaan. 5. Buat laporan identifikasi sesuai format LKS 4.1 atau ikuti contoh laporan berikut ini. Ini adalah e-book referensi identifikasi tanaman hias, yaitu e-book pengembangan tanaman hias di Sumatera Barat yang disusun oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014. Ini linknya untuk mengunduh e-booknya. Dalam e-book tersebut ada 58 jenis tanaman hias. Namun di sini hanya ditampilkan 26 jenis tanaman hias yang sekiranya sering dijumpai di sekitar kita. Kita absen satu persatu ya jenis tanaman hiasnya. Anthurium, kembang sepatu, sedap malam, bunga kancing, mawar, melati, kamboja, bunga pisang-pisangan, bunga kertas atau bougainville, asoka, bunga matahari, jengger ayam, euphorbia, kenanga, hanjuang, pucuk merah, suplir, kadaka, aglonema, keladi hias, bunga keladi atau blanseng, monstera, philodendron, puring, lidah mertua, dan lili Paris. Semoga ini dapat membantu kalian menyelesaikan tugas praktik identifikasi tanaman hias. Coba kalian cari 3 jenis tanaman hias di sekitarmu dari 26 daftar tanaman hias di atas. Mudah bukan? Demikian, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.